Halo semua, balik lagi bareng gue VRHV. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 22 ya dari kelanjutan Battle Through Devon ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berhasil mengalahkan Zhou Tai sebelumnya, saat ini Xiaoyan akan membunuh Zhou Tai dengan cara menyiksanya terlebih dahulu, yaitu dengan mengeluarkan sedikit api ungu milik Yaoyan saja. Dan ketika api ungu Yaoyan ini akan jatuh kepada tubuh Zhou Tai, tiba-tiba ada hembusan angin yang bertiup dan secara langsung mengubah lintasan api milik Yaoyan ini atau menepisnya. Sebuah kekuatan tekanan yang kuat langsung menyelimuti Xiaoyan pada saat ini. Hei, sepertinya kamu telah berani-berani ingin mencoba membunuh salah seorang penetua Killing Heaven, ucap dari Guan Er. Dan ternyata itu adalah Guan Er. Saat mendengar suara Guan Er ini, Xiaoyan segera mengkerutkan keningnya. Dan tiba-tiba Xiaoyan benar-benar merasa bahwa dadanya sangatlah sesak. Itu karena kekuatan tekanan yang dikeluarkan dari sosok Guan Er ini. Xiaoyan sendiri langsung merasakan sesak. Situasi ini menunjukkan bahwa kekuatan orang itu benar-benar sangatlah kuat. Pada saat ini lalu sekelompok sosok pun perlahan turun dari langit. Dan kemunculan mereka menyebabkan banyak binatang buas kuno yang ada di sekitaran Xiaoyan dan yang lainnya semakin tidak berani untuk mengangkat kepala mereka. Saat ini, Xiao Yueli sudah mengalahkan semua boneka pembunuh yang ada di sana. Kemudian, mata semua orang terangkat ke atas dan melihat ke arah suara teriakan itu. Pemimpin sosok-sosok itu menggunakan armor berwarna emas gelap dan dia memiliki rambut merah yang panjang. Guan Er, ucap dari Xiao Yueli yang melihat itu. Xiaoyan pun lalu mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Guan Er di udara. Dia merasakan aura yang sangat kuat yang dipancarkan oleh Guan Er ini. Tetapi Xiaoyan sama sekali tidak takut. Saat ini, klon leluhur iblis immortal juga telah berada di sisi Xiaoyan. Apakah kamu orang yang telah membunuh Zhao Ge? Tanya dari Guan Er. Ketika Xiaoyan hendak menjawab, tiba-tiba Xiao Yueli menghentikan Xiaoyan. Akulah yang telah membunuh mereka semua. Kenapa? Memang itu adalah masalah bagimu? Ucap dari Xiao Yueli. Saat Guan Er melihat Xiao Yueli ini, matanya tiba-tiba melembar. Dia menatap ke arah Xiao Yueli dengan rasa ketidakpercayaan. Dan kemudian dia tiba-tiba tertawa. Bukankah kamu adalah gadis kecil gila? Nama julukan dari Xiao Yueli ini banyak sekali. Sebelumnya Xiao Yueli ini dipanggil penyihir kecil dan sekarang oleh Guan Er dipanggil gadis gila. Oh, ternyata kamu benar-benar ada di sini ya. Itu benar-benar menarik, ucap dari Guan Er saat melihat ke arah Xiao Yueli. Mana mungkin aku takut untuk datang ke sini lagi. Jika bukan karena Raja Tianjang, kamu pasti sudah mati olehku dulu, ucap dari Xiao Yueli. Ternyata ini bukan pertama kalinya Xiao Yueli datang ke Killing Heaven dan dia telah bertarung melawan Guan Er satu kali. Namun sebelum pertarungannya selesai, dia dihentikan oleh Raja Tianzang dan Raja Tianzang lalu membawa pergi Xiao Yueli. Oh ya, kali ini orang tua itu juga tidak ada di sini. Jadi kamu pasti akan mati di tanganku sekarang, ucap dari Xiao Yueli sambil memandang ke arah Guan Er dengan tatapan yang dingin. Oh, benarkah? Sayangnya, sebelum itu terjadi, kamu harus terlebih dahulu berurusan dengan para binatang buas kuno ini, ucap dari Guan Er. Kemudian, Guan Er mengangkat tangannya dan lebih dari selusin ramuan spiritual ada di lengannya. Melihat itu, para binatang buas kuno yang tidak terhitung jumlahnya segera bergerak dan tidak terkendali. Binatang buas kuno yang telah ditekan oleh Longyan sebelumnya, sekarang mereka mulai bersemangat lagi untuk bergerak. Tentu saja sulit untuk mereka menahan godaan pil bagi para binatang buas itu atau pil yang ada di tangan Guan Er sekarang. Arr, arr. Para binatang buas itu pun lalu mengangkat kepala mereka ke arah langit
dan mengeluarkan raungan kemarahan. Lalu mata para binatang buas itu menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Pada saat ini, Longyan lalu menyapu ke udara dan menghilang di balik awan. Setelah beberapa saat, kepala naga yang besar pun mengejutkan mata semua orang karena ada tiba-tiba muncul kepala naga di balik awan. Mulut besarnya tiba-tiba terbuka dan naga itu pun lalu meraung. Saat melihat sebuah kepala naga yang besar muncul di balik awan, Guan Er pun lalu terkejut karena tampilan naga ini bukanlah tampilan naga biasa. Naga ini, naga Zhu Jiuyin, teriak dari Guan Er yang terkejut. Dan tubuhnya sedikit bergetaran. Hanya dengan melihat kepala naganya saja dia sudah mengerti mengapa binatang buas yang sebelumnya telah kehilangan kendali. Mungkin ini karena ulah naga ini. Meskipun kekuatan Longyan ini hanya seseorang fighting god bintang 4 saja, tetapi ketika Longyan berubah menjadi naga, sulit bagi seseorang fighting god bintang 7 sekalipun untuk menjadi lawannya. Karena tubuh naganya ini benar-benar sangatlah kuat. Ini menjadi semakin menarik. Ketika aku membunuh kalian semua, aku akan menjadikan naga itu sebagai tungganganku. Jika aku menggunakan Zhu Jiuyin sebagai tungganganku, itu akan menjadi tunggangan yang paling kuat di dunia ini. Ucap dari Guan Er. Dia sepertinya sedang berhayal. Dirinya sendiri bisa duduk di atas kepala naga Zhu Jiuyin ini. Bahkan jika kamu memiliki kejutan garis keturunan naga murni sekalipun, kekuatanmu itu sendiri masih terlalu lemah bagiku. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku, ucap dari Guan Er kepada naga itu. Begitu Guan Er mengangkat tangannya, bulan merah darah tiba-tiba muncul lagi. Dan ketika bulan merah ini muncul, ini berarti akan ada gelombang arus binatang buas lagi. Dan dibandingkan dengan dua gelombang binatang buas sebelumnya, bulan merah ini sangatlah terlihat lebih besar. Dan seluruh Killing Heaven level kedua tampaknya telah diwarnai dengan warna merah darah oleh bulan ini. Pada saat bulan merah ini muncul, mata binatang buas ini secara bertahap mulai berubah warna menjadi seperti bulan di atas langit. Dan sosok-sosok binatang kuno ini yang tadinya membungkuk perlahan mulai berdiri lagi. Dan sepertinya kekuatan penindasan dari garis keturunan Longyan tampak tidak lagi efektif atau berguna. Jika ratusan binatang buas ini menyerang bersama-sama, bahkan seseorang fighting god bintang 8 sekalipun akan mudah hancur berkeping-keping oleh kekuatan para pasukan binatang buas kuno yang sudah terbukti sangatlah kuat ini. Terlebih lagi, pada saat ini, semua binatang kuno ini telah menjadi gila atau seperti terhipnotis oleh bulan merah yang ada di langit saat ini. Xiaoyan segera mengkerutkan keningnya. Bahkan jika Xiao Yueli bisa membunuh begitu banyak binatang buas kuno ini sekalipun, jelas Xiao Yueli pasti tidak bisa melindungi Xiaoyan dan yang lainnya karena dia harus sibuk berurusan dengan para binatang buas yang begitu banyak ini. Guan Er langsung mencibir tim Xiaoyan. Dia merasa bahwa dia bisa memenangkan pertempuran ini, bahkan tanpa menyerang sedikit pun. Jadi dia memandang ke arah Xiao Yueli dengan tatapan menghina dari kejauhan. "Yueli," ucap dari Xiaoyan karena sedikit khawatir. Xiao Yueli ini sedang dipandang oleh Guan Er. Situasi ini benar-benar sangat buruk. Ini bukan lagi situasi yang bisa mereka tangani. "Jangan khawatir ayah, ini hanya beberapa binatang buas yang lucu. Aku punya cara untuk menghadapi mereka," ucap dari Xiao Yueli. Kemudian Xiao Yueli menancapkan sabit dewa kematiannya di tanah. Energi hitam dari tubuh Xiao Yueli pun lalu menyebar dengan sangat cepat di tanah. Wuss! "Aku menggunakan kekuatan dewa kematian untuk memerintahkan semua iblis agar bangkit kembali. Bangkitlah kalian semua dan kalian harus berjuang bersamaku," ucap dari Xiao Yueli. Setelah suara Xiao Yueli ini menggema, sebuah kekuatan yang tidak terlihat lalu menyebar di seluruh tanah. Dan segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Tetapi keheningan ini membuat suasananya semakin mencekam.
Setelah beberapa saat ketenangan itu, lolongan serigala dan iblis yang mengerikan pun segera menyapu dari tempat itu. Iblis-iblis, hantu, kuntilanak, pocong, tuyul, genderuwo, dan babi ngepet, suster ngesot pun bermunculan di tanah. Termasuk semua iblis ya, ini kan iblis ya, jadi semuanya muncul dipanggil oleh Xiao Yueli. Meskipun mereka semua adalah benda mati, tetapi masih ada jejak jiwa roh yang tersisa di dalam tubuh mereka. Dan Xiao Yueli menggunakan kekuatannya sendiri untuk memanggil jiwa roh yang tersisa dari mereka dan menjadikan mereka tentara hidup baginya. Karena yang muncul ini adalah para iblis dan kita tidak tahu para iblisnya itu seperti apa, jadi kita sebut saja sebagai hantu, kuntilanak, pocong, dan sebagainya. Ada banyak binatang buas dan manusia yang telah mati atau mayat hidup di sini. Jadi meskipun pasukan mayat ini memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi jumlah mereka sangatlah banyak. Saat ini ada lebih dari puluhan ribu pasukan mayat yang bermunculan. Raungan mayat-mayat itu pun lalu bergema, dan mereka lalu meledakkan kekuatan terakhir mereka yang tersisa di dalam tubuh mereka sebelumnya. Setelah menerima perintah dari Xiao Yueli, mereka semua berkumpul dengan sangat gila, dan pasukan mayat yang sangat banyak ini lalu menyerang dengan sangat gila ke arah kerumunan binatang buas. Pasukan binatang buas kuno itu terkepung oleh pasukan mayat Xiao Yueli. Setiap satu binatang buas kuno setidaknya diserang oleh ribuan mayat. Meskipun kekuatan pasukan mayat ini tidak terlalu kuat di hadapan para binatang buas itu, dan hampir tidak mungkin untuk membunuh para binatang buas ini, tetapi mereka tentu saja akan menyulitkan para binatang buas kuno itu karena jumlahnya yang banyak. Selain itu, ada juga pasukan mayat yang terus bergegas menuju Guan-er. Seluruh Killing Heaven level kedua ini tampaknya telah berubah menjadi neraka pada saat ini, atau suasananya seperti suasana neraka. Melihat itu, Guan-er pun lalu berkata, "Gadis gila, jadi kamu benar-benar berasal dari dunia bawah," ucap dari Guan-er. "Panggil aku Ratu," ucap dari Xiao Yueli. Karena di sini kita translate jadi bahasa Indonesia, jadi dunia bawah itu ya, jadi dunia bawah sebenarnya itu underground, atau dunia bawah itu dapat diartikan mungkin kayak ya gitulah, kayak dunia underground gitu, di bawah tanah gitu ya. Setelah itu Xiao Yueli pun langsung berubah menjadi cahaya hitam dan melintas di depan Guan-er. Ketika sosoknya memadatkan sabit dewa kematian di tangannya, lalu sebuah cahaya hitam tiba-tiba melesat ke arah Guan-er. Guan-er pun lalu terkejut, dan pada saat yang sama fondasi sumber gasnya pun lalu meledak. Karena dia yang bertanggung jawab di Killing Heaven ini, maka kekuatannya secara alami tidaklah lemah, dan fondasi sumber gas di tubuhnya pun sudah melebihi 100 juta. Dan jumlah tepatnya mungkin adalah sebanyak 300 juta. Dia adalah seseorang fighting god bintang 8 tahap akhir. Xiaoyan yang melihat itu dari kejauhan, orang ini benar-benar sangat kuat, tetapi ini lebih lemah dari apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Mungkin Xiaoyan membayangkan bahwa Guan-er ini sangatlah kuat, tidak seperti sekarang. Ribuan tahun yang lalu, aku ingat bahwa kamu sudah berada di tahap akhir fighting god bintang 8. Aku tidak menyangka bahwa setelah sekian lama berlalu, tidak ada kemajuan sama sekali pada kekuatanmu itu, ucap dari Xiao Yueli. Wus, denting, buar. Suara tabrakan logam pun bergema di mana-mana. Guan-er memegang pisau bergagang panjang. Garis-garis misterius pada pisau itu meledak dan berkilauan, dan sumber gas yang agung mengalir di dalamnya. Energi ini benar-benar menghalangi pukulan Xiao Yueli. Xiao Yueli lalu mengangkat tangannya lagi, dan sabit kematian di tangannya lalu melambai dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan rute serangannya ini sangatlah aneh. Ini membuat Guan-er kewalahan untuk sementara waktu. Saking cepatnya Xiao Yueli menyerang Guan-er. Suara tabrakan logam pun terdengar terus-menerus, dan gelombang kejut yang dibentuk oleh kedua serangan itu menyapu ke sekelilingnya.
Jika hanya ini saja yang bisa kamu lakukan, ini benar-benar membuatku bosan, ucap dari Xiao Yueli. Buar. Cahaya hitam Xiao Yueli pun menyapu ke arah Guan dengan cara membabi buta. Dan setelah cahaya hitam itu menyapu sekujur tubuh Guan ada luka-luka yang mengerikan terpampang di tubuh Guan Tampaknya sumber gasnya tidak setingkat dengan serangan Xiao Yueli pada saat ini. Serangan Xiao Yueli ini benar-benar menakutkan. Padahal terlihat bahwa Xiao Yueli hanya bermain-main dengan Guan Guan lalu berteriak dengan sangat keras dan sumber gas yang agung pun mengalir keluar. Dia bergerak ke arah Xiao Yueli dengan sangat ganas. Spring! Menghadapi skill bertarung yang sengit milik Guan ini, Xiao Yueli sama sekali tidak merasakan tekanan yang mengancamnya. Xiao Yueli lalu sekali lagi mengangkat tangannya dengan ekspresi yang datar seperti orang yang ya biasa-biasa saja. Spring! Buar! Cahaya hitam pun lalu melesat. Cahaya hitam itu menyapu pada saat berikutnya serangan Guan pun langsung runtuh. Benar-benar lemah, ucap dari Xiao Yueli. Guan pun terkejut karena Xiao Yueli ini menjadi lebih kuat dari saat mereka bertarung sebelumnya dan jauh lebih kuat dari perkiraan Guan Tetapi Guan langsung menggertakkan giginya karena dia tidak bisa menyerah begitu saja. Dia harus menggunakan sumber gas yang agung hanya untuk kembali menguatkan pisau di tangannya. Pisau Guan pun langsung melesat ke arah Xiao Yueli. Namun Xiao Yueli bisa menahannya dengan sangat mudah. Xiao Yueli seperti merasa bahwa dia telah melebih-lebihkan kekuatan Guan sebelumnya kepada Xiao Yan. Bagaimanapun, Guan memang mampu menyaingi Xiao Yueli 1000 tahun yang lalu. Tetapi itu adalah 1000 tahun yang lalu. Saat ini Xiao Yueli tidak menyangka bahwa dalam 1000 tahun ini kekuatan Guan masih belum meningkat juga. Untuk saat ini Xiao Yueli terus bermain-main dengan Guan sepanjang waktu. Apa yang ditunjukkan oleh Guan ini benar-benar tidak membuat Xiao Yueli mempunyai keinginan untuk bertarung dengan serius. Xiao Yueli dengan mudah menahan serangan-serangan dari Guan ini dengan terlihat sangatlah bosan. Kemudian dia menebaskan sabitnya dengan sangat keras. Cahaya hitam lalu membumbung ke arah langit dan langsung mengguncang Guan Spring! Wow. Cahaya hitam itu membuat Guan terpental mundur. Pada saat yang sama, pisau bergagang panjang di tangannya juga mengeluarkan suara retakan. Sialan, ucap dari Guan Pisau bergagang panjangnya dapat dihancurkan oleh cahaya hitam dari Xiao Yueli itu. Guan dengan cepat menghindari cahaya hitam itu, tetapi cahaya hitam itu masih terus mengenai tubuhnya. Guan masih tidak bisa menghindari cahaya hitam milik Xiao Yueli ini. Satu tangannya telah terpotong oleh cahaya hitam itu, dan darahnya menyembur keluar. Sebelum Guan bisa bereaksi, ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk mencari sosok Xiao Yueli, dia tidak menemukan Xiao Yueli alias Xiao Yueli telah menghilang. Kemudian krisis kematian pun segera menyelimutinya. Guan terkejut. Dia segera memuntahkan seteguk darah esensinya. Dia akan mengorbankan hidupnya secara langsung kali ini. Sumber gasnya pun lalu melonjak tinggi. Esensi darah yang telah bercampur dengan sumber gasnya, lalu dia membentuk sebuah penghalang untuk melingkari tubuhnya. Spring! Buar! Tepat ketika Guan membuat pertahanan, penghalangnya itu malah hancur dan Xiao Yueli tiba-tiba muncul di belakangnya. Guan sama sekali tidak bisa bertahan sekarang. Gadis gila, ratu, aku ingin ada sesuatu yang ingin kubicarakan kepadamu dan aku akan mengaku kalah sekarang, ucap dari Guan Saat menyadari dia sama sekali bukanlah lawan dari Xiao Yueli, dia pun akhirnya memilih menyerah saja. Karena jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati di tangan Xiao Yueli. Kamu ingin mengakui kekalahanmu? Apakah dengan mengakui kekalahanmu, Istana Surgawi juga akan mengakui kekalahannya? Tanya dari Xiao Yueli sambil menatap ke arah Guan
Dan dia perlahan lalu mendekati Guan Er dengan sabit kematiannya yang memancarkan aura hitam di tangannya. Tanpa ragu-ragu, Guan Er lalu berbicara lagi. Xiao Yueli pun menjadi asap hitam dan menyapu ke arah depan Guan Er dengan sabit kematian di tangannya. Spring. Tunggu dulu, Rat. Guan Er pun lalu memuntahkan darahnya lagi. Cahaya hitam Xiao Yueli ini langsung menembus tubuh Guan Er. Guan Er pun lalu terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Kemudian tubuhnya langsung terpotong menjadi dua bagian. Guan Er tidak bisa menyakiti atau menyentuh Xiao Yueli sedikit pun. Dan kekuatan tempur keduanya tampak memang tidak pada tingkat yang sama. Perbedaan mereka terlalu jauh. Tunggu sebentar gadis gila, ucap dari Guan Er. Saat Guan Er hendak berbicara lagi, Xiao Yueli langsung melambaikan senjatanya dan melayang di atas kepala Guan Er. Xiao Yueli kemudian menatap Guan Er dengan sangat serius. Sudah aku bilang panggil aku Ratu, ucap dari Xiao Yueli. Gadis gila, Ratu. Ratu, istana surgawi kita dan dunia bawah tidak pernah berselisih sebelumnya. Cao Ge dan yang lainnya pasti telah mengganggu Ratu. Dan mereka memang pantas untuk mati. Dan aku akan bertanggung jawab soal itu. Ratu bisa datang kapan saja kepadaku jika Ratu membutuhkan sesuatu. Apakah aku masih bisa menebus semua kesalahanku kepada Ratu kali ini? Dan katakan saja jika Ratu menginginkan sesuatu, ucap dari Guan Er. Permohonan belas kasihan dari Guan Er ini tidak menghilangkan niat membunuh yang keluar dari tubuh Xiao Yueli. Tatapan Xiao Yueli masih tetap sangatlah dingin. Dan pada saat berikutnya, senjata di tangannya pun lalu menyapu lagi. Spring. Buar. Sebuah garis tebasan segera muncul di leher Guan Er. Dan Guan Er sendiri melihat kepalanya yang langsung jatuh dari lehernya. Meskipun begitu, Guan Er tidak benar-benar mati. Aku tidak ingin mengakui kekalahanmu di sini. Aku hanya ingin kematianmu saja, ucap dari Xiao Yueli. Guan Er yang saat ini kepalanya telah terpenggal, tiba-tiba membeku. Dan pada saat ini tubuhnya langsung membengkak dengan sangat cepat. Sepertinya tubuhnya hendaklah meledak. Saat melihat ini, Xiao Yueli segera mundur. Pada saat yang sama, ada jiwa-jiwa yang menyapu ke arah Guan Er dan mengalir di tubuhnya. Lalu kemudian sosok-sosok yang mengikuti Guan Er sebelumnya membuat teriakan yang sangat nyaring. Dan kemudian jiwa-jiwa mereka saling menyatu dan langsung keluar dari tubuh mereka masing-masing dan kemudian melesat masuk ke tubuh Guan Er. Sekarang aku membutuhkan jiwa kalian dan bantu aku bertarung, ucap dari Guan Er. Sosok-sosok yang kehilangan jiwanya itu pun langsung kehilangan vitalitasnya dalam sekejap. Dan saat ini Guan Er telah berubah menjadi monster yang mengerikan. Ada 8 duri tajam yang mencuat dari punggungnya. Dan auranya juga meningkat tiba-tiba. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Akhirnya Guan Er ini benar-benar putus asa ya ketika menghadapi Xiao Yueli. Hingga mengorbankan semua anak buahnya. Dan dia pun akhirnya menjadi monster ya, sosok monster. Terima kasih sebelumnya gue ucapin buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.